warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG Daljab Kemenak Angkatan 2 2021. Perkenalkan, nama saya Revi Sri Violita. Saya guru MTS Muhammadiyah Padang Panjang, Sumatera Barat. Pada hari ini tanggal 6 Desember 2021, saya melaksanakan praktek pembelajaran ujian kinerja dengan nomor peserta 485 02 303 73 061. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Perguruan Tinggi Universitas Islam Malang. Pada video ini, saya mengajarkan kompetensi dasar 3.2, menelaah struktur dan kebahasaan teks deskripsi tentang objek di kelas 7. Berikut tayangan video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar pembelajaran saya dapat menjadi lebih baik lagi. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelas untuk menyiapkan dulu kelasnya. Widak. Iqra'ud doa wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita membaca Al-Quran dulu ya. Surat apa? Surat Al-Kahfi. Ayo dibuka dulu Al-Qurannya, surat Al-Kahfi. Sebelum mulai pelajaran, mari kita membacakan ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah, mudah-mudahan setelah kita membaca Al-Quran, semua ilmu yang kita dapatkan pada hari ini berkah ya. Amin. Baik, sebelumnya Umi ambil dulu absennya. Aura Putri Prabowo hadir. Az-Zahra Aulia Sifa, Aisyah Febri, Pelia Zulfa Oktaviani, Jihan Fadiah Oktafri, Keisha Afresila, Keiza Novela, Latifah Siri Makwa, Nabil Al-Adib,
Nabil Islami Monef, Putri Suci Humairah, Radit Maulana Akbar, Suko Piliani, Syifa Azahra Sarif, Widat Mahmudi Nejat. Alhamdulillah ya, kita hadir hari ini ya semuanya. Masih semangat siang ini? Masih. Hari ini kita akan mempelajari apa lagi? Teks ulang teks KD 1.3.1. 3.1 tapi yang kemarin kita belajar 3.2. Oke. Ya. Sebelumnya ya, kita jemput dulu pembelajaran kita yang dahulu 3.1 yang seperti Suko bilang, itu kita kemarin ada mengidentifikasi tentang teks deskripsi. Kemarin kita belajar tentang ada pengertiannya. Apa lagi? Ada cirinya. Ada ciri-ciri teks deskripsi, terus Definisi. jenis, apa lagi? Definisi. Definisi sama dengan pengertian. Apa lagi? KD. Nah, informasi penting yang ada di dalam teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Siapa yang tahu? Apa itu teks deskripsi? Hah? Teks deskripsi adalah teks yang Teks deskripsi adalah sebuah teks yang gagasan utamanya disampaikan kepada pembaca melalui cara mendeskripsikan dan menggambarkan suatu objek peristiwa tertentu ataupun tempat secara jelas dan terperinci. ya. Ya, lalu ada ciri-cirinya. Ciri-ciri dari teks deskripsi itu adalah apa? Menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Lalu melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas. Lanjut. Ya, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang diamati penulis. Lalu menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci seperti ada warna, ukuran, bentuk, dan keadaan satu objek. Nah, sekarang kita akan membahas tentang KD 3.2. Nah, 3.2. Nah, ini ya kita pelajari sekarang. Itu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek. Objeknya itu bisa tentang sekolah, tempat wisata, tempat sejarah, atau suasana pentas seni daerah. Baik yang bisa kita dengar maupun yang kita baca. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, Umi harapkan kepada kamu semua ya, untuk bisa yang pertama, mengklasifikasikan minimal 2 bagian struktur pada paragraf teks deskripsi dengan benar. Lalu, mengklasifikasikan minimal 4 ciri kebahasaan teks deskripsi dengan benar. Lalu, memperbaiki minimal 4 kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca pada teks deskripsi dengan benar. Nah, teknik yang akan Umi gunakan pada pembelajaran hari ini adalah teknik CRC, ya. Ini dia. Teknik CRC itu adalah Cooperative Integrated Reading and Composition, ya. Nanti kita udah bagi kelompok yang kemarin ya. Kita tetap duduk dengan kelompok kita yang kemarin. Nah, lalu kita akan membaca sebuah teks deskripsi nanti. Lalu kamu akan menemukan struktur dari teks deskripsi tersebut ya. Nanti Umi bagikan teks-teks deskripsinya, lalu nanti kamu temukan strukturnya. Lalu ada lagi teknik penyampaian materinya adalah program based learning. Nah, teknik keterampilan berbahasanya Umi gunakan sekarang adalah SRT. SRT itu adalah Search, Rewrite, dan Test, yaitu mencari ide pokok, mencatat ide pokok, dan menguji daya tangkap. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, ya, sebelum kita masuk ke materi, kita main ice breaking dulu ya, ice breaking. Dari sini nanti kamu
Hitung dulu siapa yang punya nomor 1. Coba Widat, 1 hitung dari sana. 1. Ada 15. Pegang. Nomor kamu nomor berapa? Ganjil atau genap? Ya. Kalau nomor 1, 3, 5, 7, 9, berapa lagi? 11, 13, 15 berarti nomor ganjil. Nomor ganjil itu kamu pegang yes ya. Kata-katanya yes. Nah, kita main tembak angka. Tembak angka ya. Jadi nomor ganjil yes. Nomor genap oke. Nanti Umi akan menunjuk orang nomornya. Misalnya gini, Umi tunjuk nomor 1. Jadi Widat menjawab 1 yes. Lalu nanti Widat sebutkan nomor yang Widat sukai dari 1 sampai 15. Oke? Umi mulai ya. Umi nggak mulai dari nomor 1 terus ya. Ngerti nggak mainnya? Yang di belakang ngerti? Ngerti? Sini ngerti? Oke. Konsentrasi, kita main tembak angka. 14. Kan nggak konsentrasi, cepat. Kita main cepat. Kita ulang, kita main cepat ya. Kita semangat. Semangat lah, semangat nggak siangnya? Udah makan? Udah belum? Semangat lah ya, walaupun siang-siang kita belajar, kita harus semangat. Oke, konsentrasi, tembak angka 12. Yes, 13. Yes. Oke, 11. Yes. Yes, 5. Yes, 11. Oke, dah. Oke, tepuk tangan udah semua ya. Udah konsentrasi kan? Udah bisa konsentrasi kan? Oke. Itu ya permainan ice breaking kita ya. Semoga dengan ice breaking kita bisa konsentrasi. Udah? Baik. Kita udah duduk berkelompok. Jadi, kita belajar tentang struktur teks deskripsi. Siapa yang tahu itu apa struktur deskripsi? Ada berapa struktur deskripsi? Ada 3. Ada 3. Apa saja? Identifikasi, deskripsi, penutup, penjelasan. Ya, itu dia ya. Teks deskripsi itu ada strukturnya 3. Itu kita bisa singkat dengan IDP. Siapa itu IDP? Identifikasi, deskripsi, penutup. Ya, identifikasi, deskripsi, dan penutup. Ya, jadi strukturnya ada 3. Nah, apa itu identifikasi? Identifikasi itu adalah bagian yang menjelaskan definisi atau identitas objek yang dideskripsikan. Nah, lalu ada deskripsi merupakan bagian yang menjelaskan pengelompokan objek yang dideskripsikan. Contohnya misalnya ada penggambaran tentang kondisi objek yang ditinjau dari beberapa segi seperti lokasi, orang, cuaca, atau ukuran. Jadi kita ceritakanlah bagaimana keadaan dari objek tersebut. Lalu ada penutup. Penutup itu merupakan penjelasan simpulan terhadap objek yang dideskripsikan, berisi ungkapan kesan tentang objek secara umum. Nah, penutup di dalam teks deskripsi ini boleh ada, boleh tidak ada. Jadi, walaupun dia ada nanti beberapa paragraf, kadang-kadang ada penulisnya tidak mencantumkan penutup. Lalu ada pembahasan teks deskripsi. Nah, yang pertama, teks deskripsi itu menggunakan kalimat berisi penjelasan terperinci ya untuk membuat objek menjadi konkret. Konkret itu apa? Siapa yang tahu? Konkret itu apa? Secara jelas dan nyata. Jadi seolah-olah dia berada di depan kita objek itu. Walaupun si penulis itu bercerita, jadi kita seolah-olah objek itu ada di depan mata kita. Makanya di dalam teks deskripsi ini menggunakan panca indera tadi ciri-cirinya ya. Bisa didengar, bisa dilihat, dan bisa dirasakan. Ini contoh kalimatnya. Kemegahan istana sudah terlihat saat memasuki gerbang istana. Nah, kalimat perincinya pada gerbang istana terdapat hiasan sepasang elang yang sedang menyambar. Jadi ada pemerinciannya. Kenapa dia disebut indah? Megah di dalam gerbang istana itu karena ada hiasan sepasang burung elang, dijelaskan dia di sana supaya dia lebih konkret. Lalu penggunaan kalimat panca indera tadi. Ya,
Ini dia seolah-olah merasakan. Contoh kalimatnya, berbagai tanaman di sekolah ini membuat udara di lingkungan sekolah sangat sejuk. Nah, itu dia sangat sejuk, berarti kita merasakan udara yang sejuk. Kalau kita melihat, mereka berbincang sambil memandang ke halaman hijau terbentang. Ya, itu dia melihat, ya. Lalu ada lagi penggunaan kata bersinonim. Sinonim itu apa? Persamaan kata. Nih, dia contohnya apa persamaan kata? Misalnya pemandangan, ada panorama, lalu melihat, menyaksikan. Apalagi elok, indah, ya? Ya apa ya? Ya. Lalu penggunaan kata umum dan kata khusus. Nah, kata umum itu istilahnya adalah hipernim. Kalau kata khusus adalah hiponim. Kata umum dia ruang lingkupnya lebih besar daripada kata khusus. Nah, itu dia contohnya. Kalau kata umum itu indah. Kata khususnya adalah cantik, menawan, memesona. Kalau melihat, menyaksikan, atau menonton. Hewan, ada kucing, kerbau. Kalau tanaman apa? Ada bunga. Apa lagi? Sayuran, buah-buahan. Nah, itu tanaman. Lalu penggunaan imbuhan men dengan kata dasar KPTS. Nah, kenapa dia hanya kata dasar KPTS saja? Kalau dikasih imbuhan men, dia akan luluh. Luluh itu apa? Hilang. Jadi dia kalau di kata dasar yang awalannya KPTS diberi imbuhan men, ya. Men itu banyak, ada mem, me, menye, meng, ya. Makanya n-nya besar. Jadi banyak itu turunannya. Dia akan luluh. Contohnya kalau kotor, mengotori, dikasih awalan men dan diakhiri dengan i. Jadi pembentukan katanya adalah mengotori. Pusat, memusat. Tari, menari. Sapu, menyapu. Nah, itu dia. Nah, tetapi apabila KPTS-nya kluster atau konsonan rangkap, dia tidak akan luluh. Contohnya prakasa. Ini dia kan rangkap konsonannya, PR, ya kan? Konsonan. Berarti dia tidak luluh, memprakasai. Ya, ngerti? Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ngerti semua? Kalau klasifikasi luluh apa enggak? Enggak. Ah iya, mengklasifikasikan. Kalau transfer? Enggak, mentransfer. Itu dia. Contoh yang tidak luluh. Oke, lalu penggunaan kata depan. Kata depan itu ada 4, ada di, ke, pada, dan dari. Nah, penggunaan kata depan ini dipisahkan dengan kata yang ada di belakangnya. Nah, misalnya di sana pisah apa bergabung tulisannya? Pisah. Di sana pisah. Ke sana? Pisah. Jadi tulisannya pisah. Kalau diberi? Gabung. Kenapa dia harus gabung? Diberi. Kenapa? Karena tidak menyatakan lokasi, urutan, atau arah. Oke, sebelum kita mengerjakan tugas kelompok kita ya pada hari ini, siapa yang bisa mengisi teka-teki silang umi ini? Ayo. Yang mana? Ini. Bentar, ini dari sini. Contoh satu contoh kata depan mendatar itu 4. Betul nggak pada? Coba kita buat di sini ya, pada. Nih, nomor satunya ya. Pada. Lalu 2 menurut. Bagian struktur teks yang menjelaskan pengelompokan objek yang dideskripsikan. Apa? Deskripsi. Deskripsi.
Nomor berapa lagi? Ayo, siapa yang bisa? Nomor 6. Struktur tes deskripsi boleh ada, boleh tidak? Ayo. Tulisan? Cepat aja. Penutup. Nah, ya itu. Apa ada jawab objek? Mana situ? Dia itu Ya kan nomor 7? DN. Ah. Penutup. DN. Oke. belajar di itu. Apa lagi? Objek. Ya itu. Oke. Nah, berarti udah ngerti ya. Sekarang kita belajar kelompok ya. Di sini ada kertas apa namanya? Nah, double Clio. Kita bagikan per tiap per kelompok. Kamu buat nama dan nama kelompok dan nama anggotanya siapa-siapa saja. Oke. Lalu nanti di sini ada teks deskripsi yang Umi pisah-pisahkan ya. Umi pisah-pisahkan. Nanti kamu susun yang mana yang identifikasi kelompok ini, yang mana ada identifikasi, yang mana nanti apa lagi? Deskripsi dan mana penutup. Kalau ada penutup silakan masukkan penutup, kalau enggak apa-apa. Kamu susun di sini ya. Itu ada selotip, nanti boleh ditempel di selotip ini. Teksnya berbeda satu kelompok. Teksnya berbeda ya satu kelompok. Oke? Ya. Nah, ini ya yang dari teks yang kamu susun tadi, ini ada siapa yang dapat jam gadang tadi? Nah, ini dia jam gadang ya. Tahu itu jam gadangnya di mana? Di mana jam gadang? Bukit Tinggi. Tuh. Sambil bekerja kita lihat video objek siapa yang dapat jam gadang tadi kelompok? Kelompok apa namanya? Kelompok apa? Kelompok apa? Nah, itu dia. Tuh yang kamu deskripsikan yang di dalam teks itu deskripsinya. Ini disusun sesuai dengan strukturnya mana yang identifikasi, mana definisi, mana penutup. Susun sesuai. Susun. Dah? Nanti ditulis di yang disusun tadi itu ditulis mana ini identifikasi, ini deskripsi, ini penutup. Nah itu tadi ya, berarti yang kelompok apa dapat jam gadang. Nah siapa yang dapat Islamic Center? Nah Islamic Center, ini dia Islamic Center. PDIKM. Ini dia Islamic Center. Nah, susun teksnya. Ini objeknya. Nah, setelah kamu susun
ciri kebahasaan? Ada panca indera ya kan? Boleh kamu cari panca inderanya berapa satu kalimat? Tadi kan ada berapa ciri-cirinya? Ada berapa ciri-cirinya tadi Widat? Ciri-ciri ke deskripsi ada berapa tadi kebahasannya? Ciri kebahasannya? Ada penggunaan panca indera. Apalagi lagi sinonim. KPTS ya kan? Kamu cari cirinya minimal 2. Minimal 2. Nah, itu yang PDIKM siapa yang dapat? Nah, ini PDIKM. Ya? Ya, yang udah selesai boleh ditempelkan di papan tulis hasil kerjanya supaya kelompok lain. Oke, siapa yang pertama selesai tadi silakan presentasikan hasil kerjanya kelompok Islamic Center, kelompok Insya Allah. Ayo, siapa yang bisa mempresentasikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Insya Allah ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok Insya Allah. Judul teks Islamic Center. Kota Padang Panjang telah lama dapat dijulukan sebagai kota serambi Mekah. Alasannya karena latar belakang di pendidikan Islamnya yang sudah terkenal di seluruh pelosok tanah air. Pertama, identifikasi, yang kedua deskripsi, yang ketiga penutup. Assalamualaikum. Ada strukturnya ketiganya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan buat kelompok Insya Allah. Oke, selanjutnya untuk kelompok apa? Siapa yang mau mempresentasikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan presentasi dari kelompok Kitab Izar yang pertama nomor judul Jam Gadang. Jam Gadang adalah menara jam yang menjadi penanda kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia. Menara jam ini memiliki jam dengan ukuran besar di 4 sisinya sehingga dinamakan jam gadang. Kaum Hawa, siapa yang mau presentasikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewakili kelompok kaum Hawa. Saya akan menjelaskan tentang PDIKM. PDIKM adalah Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau di Sumatera Barat. Untuk memperdalam akses pengunjung terhadap isi dokumen yang dimiliki PDIKM, telah dilakukan upaya penerjemahan atas naskah-naskah tema yang lama yang sebagian bahasa Belanda dan Arab Melayu. Panca indera seolah merasakan kesadaran untuk melestarikan, seolah melihat pemintakan perhatiannya, seolah mendengar tidak ada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hapus ya buat kita semua ya. Baik. Kesempatan dulu ya untuk kelompok insya Allah untuk menilai yang dua kelompok ini dulu. Ayo. Silakan nilai kelompok yang dua. Kelompok apa mau diberi nilai berapa, bintang berapa? Dan kelompok kaum Hawa mau diberi dilihat dulu ya hasil kerja temannya baru dikasih nilai. Ladies first. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tiga, tujuh. Tiga, tiga, tujuh. Oke, seri, nggak ada yang menang. Berarti ini ada bintang satu. Tunggu. Bintang satu. Insya Allah. Insya Allah. Apa? Oke, kalau Umi lihat dari deskripsi dengan panca inderanya ini yang benar ya. Oke, kita kasih rewardnya ya. Kita kasih reward, ini Umi ada rewardnya. Rewardnya hanya sederhana saja. Silakan siapa perwakilannya yang presentasikan tadi. Yang mempresentasikan. Oke. Kemarin dapat juga ya? Ya. Selamat. Beri tepuk tangan untuk yang para pemenangnya, oke? Baik, itu ya. Udah mengerti semuanya tentang teks deskripsi, apalagi khususnya struktur? Kebahasaan? Ada yang mau bertanya? Mengerti semua? Oke, baik. Umi, salah satu dari kamu, silakan kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Berarti kalau udah ngerti semua, berarti kita bisa menyimpulkan. Silakan, siapa yang bisa menyimpulkan? Simpulkan aja apa yang kita pelajari hari ini. Apa itu berapa strukturnya? Oke, Suko. Telah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi keterangan di sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Apa kesimpulannya? Singkat saja kesimpulannya. Teks strukturnya ada 3. Identifikasi, definisi, penutup. Identifikasi, Deskripsi, penutup. Nah, ciri kebahasaannya ada berapa? Ada Sebutkan aja berapa? ada 5. Nah, 5 apa? B, P, peng. Kebahasaan teks deskripsi ada 7 ya Umi, bukan 5. Kebahasaan teks deskripsi Pertama, kalimat penjelas berisi penjelas terperinci untuk membuat objek menjadi konkret. nah yang kedua, Penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Yang ketiga, penggunaan kata umum dan kata khusus. Yang keempat, penggunaan kata bersinonim. Yang kelima, penggunaan imbuhan men dengan kata dasar KPTS. Yang keenam, penggunaan kata depan. Yang ketujuh, penggunaan huruf kapital. ya. Jadi itu ya kesimpulan dari teman kamu. Ada yang mau menambahkan? Enggak? Oke, jadi itu ya yang kita pelajari hari ini, yaitu struktur dan ciri kebahasaannya. Oke, pertemuan berikutnya ya kita akan belajar tentang menulis lagi ya, menulis mana dia? Nih, menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, baik itu objeknya sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau pentas seni daerah secara tulis dan lisan. Jadi nanti kamu akan menulis tentang teks deskripsi, lalu kamu presentasikan dengan tulisan yang kamu itu kamu presentasikan lagi ke depan ya, seperti kita biasanya. Nah itu dia pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum Umi akhiri, baik kita baca dulu hamdalah. Silakan ketua pimpin dulu kita
mengakhiri pembelajaran kita hari ini? Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita membacakan hamdalah. Baik. Ya, kita siap-siap untuk pulang. Tapi sebelumnya jangan lupa patuhi lagi protokol kesehatan kita ya. Gunakan masker dan selalu cuci tangan ya. Tuh, dia disiplin dengan jalankan protokol kesehatan. Apa yang 5M? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi. Alhamdulillah ya, kota kita udah di level 1, tapi kita tetap juga menjaga protokol kesehatan meskipun level 1. Level 1 itu level apa? Udah di zona hijau, tapi kita tidak boleh takabur ya, kita tetap menjaga kesehatan kita. Baik, Umi akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.